Akhirnya yang ditunggu keluar juga. Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 mengenai penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan yang mulai berlaku tanggal 22 April 2026. Berikut saya sampaikan beberapa poin penting terkait tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% berdasarkan PP nomor 20 tahun 2026. Yang pertama, subjek yang dapat menggunakan tarif PPh final UMKM 0,5%. Berdasarkan ketentuan terbaru, wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredam bruto tertentu dan dapat dikenai PPh final sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat 1 terdiri atas yang pertama wajib pajak orang pribadi, dan kedua wajib pajak badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang, dan yang terakhir adalah koperasi yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredam bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Untuk wajib pajak orang pribadi dan perseroan perorangan, tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% dapat dimanfaatkan tanpa batasan jangka waktu. Sementara itu, bagi koperasi, fasilitas tersebut berlaku selama 4 tahun sejak tahun pajak wajib pajak yang bersangkutan terdaftar. Dengan berlakunya PP nomor 20 tahun 2026, wajib pajak badan berbentuk CV, firma, perseroan terbatas, selain perseroan perorangan, serta badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama, pada prinsipnya tidak lagi dapat menggunakan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5%. Namun demikian, bagi wajib pajak yang masih berada dalam jangka waktu pemanfaatan fasilitas, berdasarkan PP nomor 55 tahun 2022, tetap diberikan masa transisi sesuai ketentuan peralihan. Dasar hukumnya adalah pasal 2 huruf E Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2026 yang menyatakan bahwa wajib pajak yang jangka waktu pengenaan PPh final berdasarkan PP nomor 55 tahun 2022 yang belum berakhir tetap dapat menggunakan tarif PPh final sebesar 0,5% sampai dengan berakhirnya jangka waktu tersebut. Setelah masa transisi berakhir, wajib pajak badan yang bersangkutan wajib menggunakan tarif umum sesuai ketentuan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selain itu, ketentuan peralihan tersebut juga memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak yang telah menggunakan tarif PPh final UMKM 0,5% sesuai ketentuan yang berlaku sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026. Yang kedua, mengenai jumlah peredaran bruto. Kategori peredaran bruto. Berdasarkan pasal 58 ayat 1, jumlah peredaran bruto meliputi poin A, jumlah keseluruhan peredaran bruto atas penghasilan dari usaha dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan, baik yang dikenakan pajak penghasilan tidak final maupun yang bersifat final, termasuk peredaran bruto yang diterima atau diperoleh di luar negeri. Dan poin B, imbalan atau nilai penggantian berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan garis miring atau potongan sejenis. Untuk peredaran bruto suami istri dan perseroan perorangan, berdasarkan pasal 58 ayat 2 dan ayat 3, penentuan jumlah peredaran bruto bagi suami dan istri dilakukan dengan menggabungkan seluruh peredaran bruto yang diperoleh dari suami, istri, dan seluruh wajib pajak badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh suami dan istri. Dengan demikian,
dalam menghitung batas peredaran bruto yang menjadi dasar penetapan ketentuan UMKM, omset suami, istri, serta perseroan perorangan yang dimiliki oleh keduanya harus diperhitungkan secara gabungan. Nah, kesimpulannya, secara umum, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tidak mengubah tarif PPh final UMKM sebesar 0,5%, namun membawa perubahan pada subjek yang berhak memanfaatkan fasilitas, jangka waktu pemanfaatan fasilitas, serta penghitungan jumlah peredaran bruto yang menjadi dasar penerapan ketentuan UMKM. Nanti saya akan lampirkan gambar yang berisi garis besar rangkuman perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026. Untuk detail ketentuan dan penerapannya pada masing-masing kasus, silakan berdiskusi dengan konsultan pajak masing-masing. Sekian pembahasan kita kali ini, sampai jumpa di konten berikutnya. Thank you for watching.